Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tetap diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan kajian, dan insya Allah nanti kita lanjutkan berjamaah sholat isya. Kita melanjutkan kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-12. Pada malam hari ini kita melanjutkan bab yang ke-13, Al-Babu Tsalitsah Asyara, bab yang ke-13, fi dzikril bukai alal mayyiti, yaitu di dalam menjelaskan tentang menangis kepada mayit atau kepada mayat, kepada orang yang telah meninggal dunia. Seperti apa batasan-batasan kita yang diperbolehkan menangis, dan seperti apa menangis yang dilarang oleh agama kita, agama Islam. Qala al-faqihu, berkata Syafa' al-faqih Abul Lais rahimahullahu, semoga Allah merahmati terhadap beliau, an-nauhu haramun, adapun meratapi kematian seseorang itu haramun, adalah hukumnya haram. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti, dan tidak mengapa, artinya boleh, bil bukai, kalau kita hanya sekedar menangis 'alal mayyiti, kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahwa an-nauh itu adalah yang meratap sambil menggerutu, ngomel-ngomel, itu tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi kalau menangis, hanya menangis sedih ketika ada kerabat kita, keluarga kita, atau istri kita, atau anak kita meninggal, itu sudah sunatullah, dibolehkan di dalam agama. Justru kalau ada keluarga dekat kita meninggal, entah itu istri kita, anak kita, kemudian kita santai, tidak ada kesedihan sama sekali, itu yang aneh sebenarnya. Masa istri meninggal kita tidak sedih, malah senyum-senyum, aneh itu. Berarti dipertanyakan tuh, sayangnya itu dipertanyakan. Tetapi yang tidak boleh itu, seperti yang dijelaskan di sini, adalah ketika kita sampai meratap berlebih-lebihan, karena seolah-olah kita tidak yakin, seolah-olah kita tidak bisa menerima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wasabru afdalu, dan adapun sabar, afdalu itu yang lebih utama. Artinya orang ketika sabar mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan ketika telah disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat,
wa zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata, dan engkau telah dibebaskan dari neraka serta dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang itu telah beruntung, sangat beruntung. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bernyawa itu yang tidak akan mati, apakah itu manusia atau binatang, semuanya akan mati. Di situ ada kalimat wa innama tuwaffawna ujurakum, ketika telah disempurnakan pahala-pahala mereka. Artinya tidak ada manusia itu yang tidak punya dosa, tidak ada manusia itu yang tidak punya kekurangan. Tetapi karena ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia itu ketika hidup, kemudian Allah berkenan untuk menyempurnakan terhadap pahala-pahala yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Wa zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kemudian dia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Artinya manusia itu memang rata-rata nanti kita di akhirat itu pasti masuk neraka dulu. Karena hanya beberapa golongan manusia yang nanti tidak dihisap dia langsung. Itu sudah pernah saya jelaskan. Kalau dianalogikan begini kita ini kan saya jelaskan kemarin itu di dunia ini kita merantau. Kita merantau. Makanya orang meninggal itu telah berpulang ke rahmatullah. Jadi kita pulang kepada Allah karena memang kita dari Allah, kita dari surga awalnya. Ketika di perjalanan kita merantaunya, berjalan entah kemana itu, ketika menuju pulang kembali ke rumah kita dalam keadaan kotor, pastinya Bapak sebelum masuk ke rumah kalau kakinya banyak lumpur kotor pasti dicuci dulu, Pak. Tidak mungkin kaki yang lagi belepotan kotor Bapak main naik jak ke rumah. Pasti diamuk kena istrinya. Pasti dicuci dulu. Kalau bisa dicuci hanya dengan disiram air, ya disiram. Kalau dengan hanya disiram tidak cukup, pasti pakai sabun. Pakai sabun tidak cukup, pakai backlin. Backlin tidak cukup, ambil batu, gosok dengan batu. Apapun itu yang penting harus bersih. Sama kita. Kita oleh Allah dikirim ke perantauan di dunia ini dalam keadaan bersih. Maka Allah tidak akan pernah mau menerima kita kembali ke surga Allah kecuali kita dalam keadaan bersih. Ketika yang pulang tetap bersih, berarti dia bighairi hisab langsung masuk surga. Kalau yang masih kotor, banyak lumpur, banyak olinya, ya dicuci dulu. Cuma nyucinya bukan di perigi lagi, bukan di jeding, tapi di neraka seperti itu, Pak. Itu dari penjelasan ayat itu bahwa semuanya pada akhirnya insya Allah yang penting kita tidak syirik kepada Allah ketika kita melepaskan napas terakhir kita, insya Allah kita semua akan merasakan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa sabar itu lebih utama. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan siapa orang-orang yang sabar itu ajrahum terhadap pahala-pahala mereka bighairi hisabin dengan pahala tanpa hisab. Artinya nanti di akhirat tanpa perhitungan, tidak diperiksa dulu, langsung dimasukkan ke surga. Siapa itu? Yaitu orang yang sabar menghadapi musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya, waruya anin nabi, dan diriwayatkan dari Nabi SAW annahu qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,
an-naihatu wa man haulaha mim mustami'iha alaihim la'anahullahul malaikatu wan nasu ajmain. Kenapa di sini dinisbatkan ke perempuan an-naihah, bukan laki-laki? Karena rata-rata orang ketika mendapat musibah, terutama ketika musibah keluarga tercinta kita meninggal, yang suka meratap menjerit-jerit itu perempuan. Maka di sini perempuan, bukan berarti laki-laki juga tidak, tapi rata-rata itu adalah perempuan. Jadi an-naihatu, orang yang meratap-ratap ketika dapat musibah, wa man haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitar orang yang meratap ini dibiarkan, maksudnya tidak dinasihati, tidak dicegah. Min mustami'iha, dari orang yang mendengarkan itu. Orang yang meratap itu didengarkan, bukan dinasihati, bukan di apa, alaihim, kepada mereka. Maka Allah akan melaknat, mencela siapa? Allah serta malaikat dan manusia seluruhnya. Nanti tidak boleh. Artinya ketika telah dicela oleh Allah di sini, berarti itu perbuatan yang memang harus kita hindari. Tidak boleh kita meratapi kematian itu terlalu berlebih-lebihan. Wa yuqalu, dan dikatakan, lamma matal Hasan binul Hasan bin Ali, ketika Sayyidina Hasan bin Ali, berarti ini cucunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini punya putra namanya Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan punya putra lagi namanya Hasan juga, dikasih nama Hasan juga. Jadi cucunya Sayyidina Ali ini yang dimaksud di sini. I'takafat imra'atuhum ala qabrin sanatan wahidatan. Jadi cucu Sayyidina Ali ini ketika meninggal, istri cucu Sayyidina Ali ini, Sayyidina Hasan ini, pernah menunggu, berdiam, iktikaf ala kubrin, di atas kuburnya Hasan ini, sanatan wahidatan, selama setahun. Saking cintanya, istrinya ini ditunggu. Udah dimakamkan, ditunggu selama setahun di situ. Falamma kana ra'sul hauli, ketika telah sampai akhir tahun, nanti udah genap 1 tahun ditunggunya itu, rufi al-fustab, kemudian kemah besarnya itu diangkat, ini dirobohkan. Nah, setelah itu pasami'u sautan min janibil qabri, kemudian ada suara dari pinggir kubur itu, hal wajadtum ma fakittum. Jadi suaranya itu seperti itu, apakah kamu telah menemukan sesuatu yang telah hilang? Yang kau tunggu nih, suami kamu telah meninggal sudah 1 tahun. Terus kau tunggu. Apa kau temukan kembali suamimu yang sudah hilang itu, yang sudah mati itu? Seperti itu. Wasami'u sautan min janibil akhar, kemudian mendengar lagi suara dari sisi yang lain. Bal asa'tum, bahkan kamu ini telah berbuat dosa, kata suara itu. Fansarafu, maka menyingkirlah kamu dari situ. Artinya, secinta apapun kita kepada keluarga kita, kalau sudah meninggal, mau ditunggu berapa lama pun, dia tidak akan pernah kembali. Orang yang meninggal itu dia telah kembali ke tempat asalnya. Di dunia ini hanya merantau. Ya, kalau meninggal tetap meninggal, tinggal menunggu nanti hari perhitungan di hari kiamat. Berapa banyak miliar manusia yang telah mendahului kita, tidak ada satupun yang kembali. Tidak ada, Pak. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita yang telah meninggal, 1 hari kita sedih, 1 minggu masih sedih,
sebulan masih teringat-ingat, setahun mulai dilupakan, dan terus semakin akhir semakin terlupakan. Orang meninggal itu pasti seperti itu. Secinta apapun, pada akhirnya kita tetap dilupakan. Kalau baru meninggalnya bujur mah, menangis dan sebagainya. Ada kisah begini, ada ustadz istrinya meninggal. Jadi ustadz ini nangis, sedih dia. Padahal dia ketika ada jemaahnya, keluarganya meninggal, dinasehati. Tak usah meratap, tak usah nangis, sabar. Giliran dia istrinya meninggal, jerit-jerit. Sampailah dimandikan, sampai dibawa ke kuburan, tetap si ustadz ini nangis sekeras-kerasnya terus. Ketika istrinya dimasukkan ke liang lahat, dia pun ikut melompat masuk ke dalam. Dinasehati oleh orang, tak mau, tetap nangis. Karena tak mau keluar dari dalam kubur ini. Akhirnya dibisiki oleh jemaah yang lain itu mertuanya. Coba, barangkali bapak sebagai mertuanya, coba dirayu tuh menantunya, suruh keluar. Ini pemakaman ini udah mau tanahnya udah ditimbunkan. Akhirnya apa? Mertuanya pintar. Turun ke dalam kubur, berbisik ke menantunya yang ustadz ini. Apa nak, kau ini tak usah sedih-sedih, udah keluar, istri kau udah meninggal, takkan pernah bisa kembali lagi. Kau tak usah sedih lah, tenang, adik juga masih ada. Sekali adiknya masih ada, segar lagi berhenti nangis. Rupanya dia pura-pura nangis mah takut adiknya tak dikasihkan. Acting dia. Nah, jadi itu Pak. Ya kita ini kan harus saling mengingatkan, harus saling menasehati. Memang seseorang yang menasehati ketika saudaranya punya musibah, belum tentu juga kita yang saat itu lagi menasehati orang, kita lebih kuat dari yang kita nasehati ketika musibah itu datang kepada kita. Tetapi memang itulah indahnya Islam. Kita harus saling nasehati, itu penting. Karena siapapun tidak mau menghadapi kesedihan. Setiap orang ini yang diimpikan itu adalah kesenangan-kesenangan. Selanjutnya, waruya anin Nabi alaihi salatu wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salam, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata ibnuhu Ibrahim alaihi salam, ketika putra beliau Sayyidina Ibrahim meninggal. Karena Rasulullah ini punya putra 3, putrinya 4, putranya 3, semuanya 7. Yang 3 semuanya meninggal kecil, termasuk Sayyidina Ibrahim. Ketika putranya yang bernama Sayyidina Ibrahim ini meninggal, wadumi'at ainahu, kemudian meneteslah kedua mata Rasulullah, itu menetes air mata maksudnya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, kemudian bertanya Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaisa qad nahaitana anil buka, bukankah engkau telah melarang terhadap kami ini untuk menangis ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi kesedihan, ketika menghadapi kematian keluarga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala alaihissalam, innama nahaitum an sautainil fajirainil ahmaqaini, sesungguhnya yang aku larang itu, kata Rasulullah, adalah yang al-fajir, yang berlebih-lebihan, al-ahmaqaini, yaitu 2 perbuatan yang bodoh. Apa 2 perbuatan yang dianggap berlebih-lebihan dan perbuatan bodoh itu? Wahuma sautun nauhi wal ghina'i. Yang pertama adalah suara ratapan ketika kita menghadapi keluarga kita yang meninggal dunia. Wal ghina, dan suara nyanyian.
wa an khadasil wujuhi, dan tidak boleh pula kita itu ketika ada keluarga meninggal kita itu mencakar-cakar muka kita. Ya maksudnya diantaranya itu mencakar muka, menjambak-jambak rambut sebagai ungkapan tidak terima terhadap musibah yang telah ditetapkan Allah. Terus wasyakil juyub, mengoyak-ngoyak kocek baju atau bajunya yang dikoyak. Walakin hada rahmatun, akan tetapi kata Rasulullah, hadihi rahmatun, ini adalah sebagai bukti kasih sayang. Ja'alahallahu ta'ala fi qulubir ruhamai, yang Allah telah menjadikan kasih sayang itu pada hati orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Artinya kita kalau mata itu menangis, itu wajar kata Rasulullah, dan itu bukti bahwa kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai. Kalau hanya sekedar menangis, ternyata itu kata Rasulullah tidak apa-apa dan itu wajar, tidak dilarang. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, al-qalbu yahzunu, hati itu tempatnya kita bersedih, wal ainu nadmu, sedangkan mata itu tempat kita meneteskan air mata. Jadi memang tidak mungkin kita tidak sedih. Bahkan Rasulullah sendiri ketika putranya meninggal, Rasulullah itu menangis. Bulan Rajab itu kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab-sebab Isra dan Mi'raj itu adalah karena pada saat itu Rasulullah menghadapi satu musibah. Ada dua orang yang menjadi pendukung utama di dalam mensyiarkan Islam yang meninggal dunia. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Sehingga disebutlah tahun itu dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Karena Rasulullah bersedih dan sabar menghadapi itu, kemudian dapatlah hadiah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu dua peristiwa berbeda, Pak. Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa yang berbeda, disebut bersamaan karena peristiwanya terjadi pada waktu yang sama. Padahal peristiwanya beda. Ada Isra, ada Mi'raj. Kata ulama di dalam tafsir, kalau Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah perjalanan alam pertama, yaitu alam nasud. Alam nasud itu alam manusia. Karena tiga dimensi alam yang ditembus oleh Rasulullah ini ketika Isra dan Mi'raj. Baru alam yang kedua. Jadi alam yang pertama itu alam nasud, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekitar 1200 km jaraknya. Itu yang disebut alam fisika. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh itu disebut alam malakut. Itu disebut alam antariksa. Itu dimensi alam kedua. Baru alam yang ketiga, yaitu dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, Rahfatul Akhdar, terus mustawa Arsy. Itu disebut alam lahud. Jadi alam nasud, alam malakut, alam lahud, alam ketuhanan. Di langit ketujuh sampai ke Rahfatul Akhdar, mustawan dan Arsy inilah tidak ada makhluk yang bisa menembus ke sana dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, kecuali satu-satunya, yaitu Rasulullah SAW. Itulah
termasuk kehebatan Rasulullah. Maka Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang tidak bisa kita logikakan, karena memang logika tidak nyampe. Sesuai di kalimatnya, Subhanalladzi asra. Kalimat ini ketika kita menghadapi situasi itu Pak, ada Masya Allah, ada Subhanallah, ada Alhamdulillah. Ini penggunaannya beda-beda Pak. Kadang kita salah mengucapkan dalam mengekspresikan kejadian itu. Contoh begini. Kalau yang disebut Masya Allah itu adalah ungkapan rasa kita ini ketika kita menghadapi sesuatu yang menakjubkan, yang indah misalnya. Melihat cewek sangat luar biasa, Masya Allah. Masya Allah Pak, bukan Subhanallah. Kalau Subhanallah, yang pertama, Subhanallah itu di dalam tafsir dijelaskan, yang disebut Subhanallah itu adalah pensucian Allah dari kekurangan. Itu Subhanallah. Karena ada pertentangan, maka disebut Subhanallah. Di dalam Al-Quran ada di 7 surat, yang surat itu diawali dengan lafaz tasbih itu, dan disebutlah dengan ayat musabbihat atau surat musabbihat. Pertama berbentuk masdar, itu adalah Subhanalladzi asra, itu masdar. Yang kedua fi'il madhi, itu sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Yang ketiga fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Terus fasabbih bismi rabbikal a'la. Jadi itu contoh begini. Kadang orang salah, sampean punya anak lagi nakal misalnya, degil, Subhanallah kojang, nakal jak kojang. Itu sama saja Anda berdoa, Anda pengen anaknya tetap nakal seperti itu. Salah Pak, kalau kita nyebut Subhanallah, Masya Allah, kalau jang degil gak, itu doa minta kepada Allah, anak yang nakal ini menjadi anak Pak, bukan Subhanallah. Karena kalau Subhanallah itu ada pertentangannya di situ. Pensucian Allah tapi ada pertentangan di situ. Ada yang menentang. Buktinya apa? Buktinya peristiwa Isra Mi'raj ini menciptakan 3 macam manusia saat itu. Yang pertama adalah orang beriman yang semakin beriman, dikomandani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ada orang munafik yang masuk Islam, imannya masih belum kuat. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang Isra Mi'raj, akhirnya dia kembali kafir, dikomandani oleh Abdullah bin Salul. Dan yang ketiga adalah orang kafir yang memang menentang Rasulullah. Kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj, mereka bukan malah mau beriman tapi semakin menjadi orang kafir. Itulah dikomandani oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Nah ini 3 golongan munculnya manusia. Sedikit asra di situ itu. Asra itu fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi ini yang aktif itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Maka asra. Contoh begini. Contoh. Ini kita sedikit bahas ini Pak, karena ada hubungannya. Asra ini Allah memberangkatkan. Contoh begini. Saya tadi berangkat dari Sungai Kinjil, ambil baju saya di lemari. Ketika saya pakai, saya datang ke Masjid Agung Al-Ikhlas. Ketika saya duduk di sini nih, tiba-tiba ada semut keluar dari kocek saya. Semutnya perempuan, cantik lagi, masih perawan. Ketemulah semut di Masjid Agung Al-Ikhlas. Semut yang di Masjid Agung ini cowok, masih bujang, ganteng, tapi mata keranjang. Ketemulah semut yang keluar dari kocek saya nih. Oh dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Tumben tak pernah melihat dek, kata semut di Masjid Agung nih. Iya bang, saya dari Sungai Kinjil. Kok bisa dek sampai ke sini? Emang berangkat jam berapa? Tadi bang, 10 menit yang lalu. Mendengar 10 menit yang lalu, kira-kira semut yang di Masjid Agung percaya tak Pak? Adakah semut perjalanan dari Sungai Kinjil ke Masjid Agung ini dalam waktu 10 menit bisa sampai? Tidak mungkin, logika tidak masuk. Tetapi persoalannya, semut tadi nih
yang dari Sungai Kinjil nih, bukan dia berjalan seorang atau bermotor ke sini, tapi masuk ke kocek saya yang bawa 10 menit Pak nyampe. Begitulah Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Bukan berangkat sendiri, tapi diberangkatkan Innallah ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Dan hari ini itu semakin hari semakin ke belakang, kebenaran Islam itu semakin nampak, kebenaran Islam semakin jelas. Buktinya apa? 30 tahun yang lalu kalau Pak Haji Saliman Nur ngomong kepada orang, saya bisa dari sini ngomong ke Mekah, berteriak nyampe suara saya, paling dianggap gila Pak Haji. Tapi hari ini buktinya Pak, yang penting ada pulsanya. Mau ngomong kemana sampai? Semakin hari semakin membuktikan manusia saja sekarang sudah bisa menembus itu. Sesuatu yang 40 tahun yang lalu tidak masuk akal, impossible, tapi terbukti nyata. Apalagi Allah. Inilah sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu bagi orang yang beriman bukan akan semakin menipiskan keimanan, tapi akan semakin meyakini bahwa Allah itu memang maha kuasa atas segalanya. Jangankan Allah, manusia saja sekarang sudah banyak menciptakan sesuatu keilmuan. Dari hasil keilmuan ini, dari teknologi ini, sesuatu yang tidak masuk akal tetapi kemudian menjadi nyata. Demikian Pak. Jadi kembali ke ini terakhir, ini penutup, kita ini boleh karena bersedih itu adalah memang milik hati dan menangis itu miliknya mata. Terakhir, warawi an Wahb bin Kisan, dari Wahab bin Kisan radhiyallahu anhu anna Umar absara imra'atan, sesungguhnya Sayyidina Umar pernah melihat seorang perempuan tabki yang sedang menangis alal mayyiti, terhadap mayit yang meninggal. Panahaha, kemudian mencegah Sayyidina Umar, jangan nangis. Melihat itu faqala Nabi alaihi salam, kemudian Nabi berkata, "Da'ha, biarkan Umar, biarkan dia menangis. Ya Abu Khafas, wahai Abu Khafas, fa innal aina baqiyatun wan nafsu musabatun." Sesungguhnya mata itu memang tempatnya menangis dan jiwa ini tempatnya musibah. Wal ahdu hadisun, sedangkan waktu, masa itu perkara yang baru. Jadi boleh kita menangis. Intinya di sini kesimpulannya, boleh menangisi orang yang meninggal dunia asal jangan berlebih-lebihan. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Demikian Bapak yang dimuliakan Allah, yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami akhiri di siratal mustaqim. Allah yaufiqna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.